Indonesia sendiri dampaknya udah kerasa. Kerugian akibat penipuan AI deepfake diperkirakan sampai 700 miliar. Penggunaan kecerdasan buatan atau artificial intelligence AI semakin masif di kalangan generasi Z dan Alpha. Pemirsa, peningkatan penggunaan kecerdasan buatan atau AI semakin signifikan di kalangan masyarakat Indonesia. Pemirsa, News Media Group membuktikan diri sebagai media terdepan yang selalu mengikuti perkembangan teknologi terkini. Halo, selamat datang di podcast kita hari ini. Aku Kafka dan di sini ada teman aku. Halo semuanya, aku Anggi sebagai host di sini untuk menemani Kafka juga. Oke, sebelum kita mulai, boleh aku nanya dulu nggak ke kalian yang lagi lihat podcast ini nih? Udah pernah pakai ChatGPT? Atau pernah nanya sesuatu ke Google? Terus hasilnya langsung muncul tanpa kamu harus buka website satu-satu? Nah, itu semua adalah bagian dari kecerdasan buatan alias AI. Nah benar banget, dan hari ini kita tuh bakal bahas sesuatu yang seru banget dan pastinya itu relevan. Apalagi buat kalian yang masih muda, pelajar, ataupun mahasiswa, pastinya kalian udah paham lah soal seperti ini. Tapi kita hari ini adalah membahas anak Indonesia melek AI, peran coding dan AI, tren atau sebuah kebutuhan saja. Ini beneran bukan sekedar obrolan santai, biasa ya guys. Jadi kita bakal dengerin langsung dari narasumber kita yang memang memiliki latar belakang berbeda-beda. Dan kita juga bakal masuk ke sesi debat yang bakal seru banget. Jadi stay tune ya, langsung mulai aja. Sebelum kita mulai diskusinya, yuk kita kenal dulu sama para narasumber kita. Nah, yang pertama nih, ada Intan yang merupakan tech enthusiast, seseorang yang memang passion banget nih sama dunia teknologi. Hai, selamat datang. Halo, seneng banget nih saya bisa ada di sini. Makasih ya udah undang saya. Saya tuh emang dari SMA suka banget ya ngotak-atik gadget. Mulai dari install aplikasi sampai akhirnya belajar coding sendiri nih dari YouTube seperti itu. Jadi topik yang sekarang ini beneran deket banget nih sama keseharian aku. Wih, keren banget. Dan selanjutnya kita di sini juga ada Farah, yaitu seorang AI learner yang ahli aktif banget buat belajar kecerdasan buatan. Halo Farah. Halo, terima kasih udah undang aku sebelumnya. Jadi di sini aku itu ngambil kursus tentang machine learning sama data science. Sebenarnya bukan jurusan pribadi aku saat ini sih. Aku ambil lintas bidang karena menurut aku AI atau data science itu bisa dipelajari selain jurusan aku yang sekarang. Jadi kayak bisa dipelajari dengan luas seperti itu. Terima kasih. Sama-sama. Selanjutnya nih ada Rahel. Oh, masih seorang mahasiswi ya yang lagi semangat banget belajar coding dari nol. Selamat datang. Iya, makasih sebelumnya ya. Aku mahasiswi yang baru mulai belajar coding sekitar setahun ini. Awalnya ngerasa susah banget, tapi lama-lamanya nagih. Sekarang aku lagi belajar Python dan mulai explore gimana AI bisa aku pakai buat tugas kuliah. Jadi topik ini beneran relate banget sama aku. Oke, nah selanjutnya kita di sini ada Lintang nih, seorang student aktivis yang peduli banget dengan isu pendidikan dan teknologi. Dan salam kenal Lintang. Iya, halo, salam kenal juga. Nah, untuk sekarang aku lagi aktif nih di organisasi yang berfokus ke isu akses pendidikan, kayak termasuk kesenjangan digital yang ada di Indonesia. Jadi, menurut aku pribadi nih, ngomongin AI atau membahas AI ini nggak bisa terlepas dari konteks keadilan sosial. Kayak misal siapa yang punya akses ataupun siapa yang nggak punya akses, seperti itu. Betul banget. Oke, dan yang terakhir nih ada Hotim, seorang digital kreator yang sudah merasain sendiri nih gimana AI ngebantu kreativitas. Halo. Halo, terima kasih. Aku sendiri content creator. Nah, di sini aku bikin konten video, tulis artikel, dan bikin ilustrasi gitu kan. Nah, aku sendiri semenjak pakai AI itu ngerasain banget produktivitasku itu naik drastis. Jadi AI itu game changer banget buat aku. Nah, oke, kita langsung aja ke sesi diskusi teman-teman. Yang pertama itu pertanyaan pembuka, yaitu paling sering jadi perdebatan. Nah, kalau AI sekarang udah bisa nulis
kode sendiri. Nah, kenapa kita tuh masih perlu belajar lagi untuk mengcoding secara manual tuh? Kira-kira kenapa ya? Aku bisa cerita dari pengalamanku sendiri. Waktu pertama kali belajar coding, aku sempat tergoda untuk copy paste dari AI saja. Tapi kalau nggak ngerti dasarnya, bingung waktu hasilnya nggak sesuai. Sejak belajar dari fondasi, aku jadi lebih bisa ngerti dan mengontrol apa yang aku minta ke AI. Oke, izin menambahkan ya, saya setuju banget nih dengan Rahel. Saya sering sekali nemuin nih orang yang pakai AI buat coding, tapi nggak ngerti hasilnya apa. Akhirnya kalau ada yang error, bingung sendiri. Nah, dasar coding itu yang bikin kita bisa ngevaluasi dan mengontrol output dari AI seperti itu. Nah, ibarat tukang masak nih, kamu boleh pakai blender canggih, tapi kalau nggak ngerti bahan-bahannya, hasilnya tetap gak enak kan. Jadi seperti itu. Oke. Nah, di sini aku juga mau nambahin nih. Jadi tuh di dunia prompt itu ada yang namanya prompt engineering. Jadi dia itu prompt engineering ini nanti bisa dimasukin ke AI-nya agar agar sesuatu yang kita mau itu bisa dihasilkan dengan optimal. Nah, lalu kemudian ini tuh sangat kayak berdampak positif banget bagi orang yang ngerti sama prompt engineering kayak gitu. Karena di zaman sekarang tuh kan pastinya kan banyak orang yang membutuhkan tenaga kerja yang bisa ngoding sama ngerti prompt seperti itu. Wah, oke. Jadi dasar coding itu bukan jadi nggak relevan, tapi malah makin penting ya. Nah, pertanyaan berikutnya nih, gimana cara kita yang pegang kendali atas AI, bukan malah sebaliknya? Nah, jadi caranya yaitu ada di literasi digital. Nah, kalau kita itu ngerti cara kerja AI, kita nggak bakal gampang dibodohin tuh sama teknologi. Nah, kita tahu mana informasi yang valid dan mana yang enggak. Nah, terus kita juga bisa memilih tools yang benar ngebantu kita dan bukan yang malah bikin ketergantungan dan jadi bikin kita itu malas berpikir. Nah, aku setuju banget nih sama Farah tadi dan dari sisi aktivisme juga menyarankan atau kayak kita tuh perlu banget untuk berpikir kritis, jangan sampai AI ini tuh bisa disalahgunakan untuk hal-hal yang merugikan. Contohnya tuh kayak menyebar hoax atau manipulasi gambar atau bahkan bisa diskriminasi berbasis algoritma. Nah, banyak kasus yang terjadi di luar negeri sana itu bahwa AI itu ternyata memiliki bias atau saat kita rekrutmen kerja, misal ya, itu kayak memprioritaskan gender tertentu. Jadi penting banget nih buat mahasiswa untuk ngerti etika teknologi seperti itu. Wah, ternyata AI juga memiliki sisi gelap juga ya. Nah, satu lagi, apakah memahami coding juga... Nah, apalagi memahami coding dan AI tetap berguna buat yang berkarir nih. Bidang non-teknis, kayak seni, sosial, atau kesehatan seperti itu. Dan aku sendiri content creator. Nah, tapi aku pakai AI itu buat edit video, nulis caption, riset konten, atau bahkan bikin thumbnail otomatis. Kalau misal aku nggak ngerti cara pakainya, itu aku pasti bakal ketinggalan jauh sama konten kreator lainnya kan. Jadi ya literasi AI itu buat universal, bukan cuma buat IT doang gitu. Aku sendiri bukan dari anak IT, tapi coding beneran ngebantu aku di kuliah, dari ngolah data untuk laporan praktikum sampai bikin visualisasi sederhana. Literasi AI dan coding itu beneran lintas jurusan. Wah, keren banget. Jadi, intinya, literasi AI itu kayak literasi membaca. Semua orang perlu, gak peduli bidangnya apa. Oke, kita masuk ke sesi diskusi kedua nih. Pertanyaan besarnya, menurut kalian, AI dan coding ini cuma tren atau udah jadi kebutuhan dan kenapa? Kalau menurut aku sendiri, AI itu sekarang sudah menjadi kebutuhan. Bisa kita lihat dari lowongan pekerjaan yang beredar sekarang itu, hampir semua lembaga itu menyebutkan ada kemampuan AI itu sebagai nilai plus atau bahkan bisa menjadi syarat utama. Seperti contohnya tuh dari startup hingga BUMN itu semuanya sudah bertransformasi ke era digital. Nah, jadi ini tuh bukan hanya tren yang bakal hilang. Nah, tapi ini tuh adalah pergeseran zaman yang
nggak bisa kita hindarkan seperti itu. Oke, sedikit menambahkan ya. Nah, negara-negara maju nih seperti Finlandia, Singapura, Estonia, nah itu udah masukin coding ke kurikulum sejak SD ya. Nah, bahkan di Estonia nih anak usia 7 tahun itu udah mulai belajar logika pemrograman. Nah, mereka nggak lakuin itu bukan karena tren ya, tapi karena mereka tuh sadar ini investasi jangka panjang untuk masa depan bangsa seperti itu. Kenapa sih ada tantangannya dong? Nah, kira-kira apa sih tantangan terbesar anak Indonesia sekarang dalam belajar AI dan teknologi pada era saat ini? Nah, jadi untuk tantangannya sendiri yaitu banyak akses yang masih belum merata ke penjuru daerah. Jadi, banyak anak di luar kota besar yang bahkan belum punya laptop atau koneksi internet yang stabil. Nah, gimana mau belajar AI kalau infrastrukturnya itu aja belum ada? Nah, ini tuh menjadi PR besar yang harus diselesaikan sama pemerintah dan kita semua sebagai masyarakat. Dari sudut pandang aku sebagai mahasiswa, aku ngerasain sendiri gapnya. Di kampus belum banyak mata kuliah yang bahas AI secara praktis. Akhirnya kita sendiri yang harus mencari sendiri lewat kursus online, YouTube, atau komunitas belajar. Butuh inisiatif dan konsistensi yang tinggi, tapi beneran worth it. Nah, dan ada juga nih faktor mentalis juga yang perlu kita ubah. Kan masih banyak nih kayak orang tua atau bahkan siswa itu beranggapan bahwa teknologi itu bukan dunianya. Padahal di era sekarang ini, bahkan di bidang pertanian saja sudah memiliki teknologi digital yang menggunakan sensor dan analisis data untuk meningkatkan hasil panen. Nah, betul, penting banget ya berarti. Terus kalau AI udah mulai gantiin banyak pekerjaan nih, apa yang harus disiapkan generasi muda sekarang supaya nggak tergusur nih dari sama AI? Skill yang nggak bisa digantikan oleh AI itu ada kreativitas, empati, kemampuan beradaptasi, dan critical thinking. Nah, AI itu bisa proses jutaan data secara cepat gitu kan, dalam 2 detik. Tapi AI itu nggak bisa perasaan apa yang manusia rasain gitu kan, nggak bisa punya intuisi, nggak bisa bikin kemampuan hubungan yang secara emosional gitu kan. Jadi itu keunggulan yang dimana nggak bisa dimiliki AI tapi bisa manusia. Sedikit menambahkan ya, dan juga kemampuan kolaborasi, mulai dari kerja tim, komunikasi, terus kepemimpinan, itu merupakan hal-hal yang AI nggak bisa digantiin ya, yang nggak bisa digantiin oleh AI. Nah, makanya pendidikan karakter dan soft skill itu sama pentingnya dengan belajar teknologi seperti itu. Nah, dan jangan lupa untuk belajar terus ya, alias lifelong learning. Nah, kan dunia teknologi ini berkembangnya sangat amat cepat, jadi bisa aja ilmu yang kita dapat hari ini itu mungkin 3-5 tahun ke depan tuh bakal dibilang udah tua. Jadi yang nggak mau beradaptasi atau bahkan yang nggak mau belajar itu maka bisa tertinggal teknologi sih. Oke, nah sekarang kita masuk ke sesi yang paling seru nih, yaitu adalah debat dan opini bebas. Nah, kita bagi menjadi 2 kubu. Yang satunya itu adalah AI dan coding itu cuma tren versus AI dan coding itu jadi kebutuhan. Nah, kita mulai dari kubu yang paling utama, yaitu yang AI dan coding itu cuma tren dulu ya. Siapa yang mau berani terlebih dahulu? Oke, aku coba ya. Nah, jadi meski ini bukan pendapat pribadiku, jadi itu ada yang bilang kalau AI ini cuma viral di media sosial dan sebentar lagi bakal redup gitu. Nah, banyak anak belajar coding karena ikut-ikutan, bukan karena beneran butuh sama coding itu sendiri. Nah, tren ini tuh kayak dulu misalkan orang itu pada heboh soal blockchain, NFT, metaverse. Nah, sekarang mana itu semua kan udah nggak ada sih, udah redup gitu. Bisa menambahkan ya, NFT dan metaverse sempat jadi tren. AI berbeda karena sudah digunakan setiap hari dari Google, aplikasi bank, sampai media sosial semua menggunakan AI. Karena itu, AI bukan tren sementara, tapi bagian penting dari kehidupan digital saat ini. Oke, dan secara historis ya, itu setiap revolusi teknologi itu selalu ada yang bilang ini cuma tren,
Sedangkan dulu orang bilang internet itu cuma tren kan. Nah dulu smartphone dibilang bakal gak laku nih. Nah sekarang kita lihat sendiri gimana kedua hal itu mengubah dunia. AI akan sama atau bahkan lebih besar dampaknya. Seperti itu. Aku mau nambahin nih dari sudut pandang konten kreator. 3 tahun lalu, tools AI itu kan hampir gak ada kan ya. Tapi sekarang tools AI itu udah banyak yang bisa bikin desain, nulis artikel, edit video, bahkan sampai ada yang bikin lagu gitu kan. Industri kreativitas itu udah mulai berubah selamanya. Jadi kalau ini cuma tren ya nggak mungkin dong bakal sedalam ini gitu kan. Nah, ada satu lagi nih data yang konkret dari World Economic Forum yang dimana itu sekitar ada 65 juta lapangan pekerjaan yang akan tergantikan oleh otorasi di tahun 2025. Sekaligus ada lapangan kerja yaitu 97 juta lapangan pekerjaan baru yang mempunyai kemampuan teknologi. Nah, jadi aku harap nih anak-anak muda sekarang itu menjadi bagian dari 97 juta lapangan pekerjaan itu dan bukan jadi bagian dari 85 juta pekerjaan yang akan digantikan itu. Wah, mantap banget nih argumen-argumennya. Jelas banget ya kalau AI ini bukan sekedar tren, tapi sudah menjadi bagian dari infrastruktur kehidupan modern. Oke, ini sebelum kita menutup sesi podcast kita kali ini, aku mau minta setiap narasumber untuk memberikan sebuah pesan inspiratifnya nih buat anak-anak Indonesia pastinya di luar sana. Dan ini merupakan momen yang paling penting. Nah, oke, kalau gitu aku mau mulai dulu dari Intan. Oke, pesan dari saya ya, jangan takut salah kode, karena justru dari error itu kamu bakal belajar nih berpikir lebih tajam. Jadi setiap kesalahan itu merupakan guru terbaik. Nah, programmer terhebat di dunia pun masih nulis kode yang error kan. Bedanya mereka itu nggak nyerah di waktu itu terjadi, seperti itu. Oke, untuk dari aku sendiri itu AI itu bukan musuh ya, tapi merupakan teman belajar. Nah, kita yang mengendalikan dan bukan sebaliknya. Jangan takut sama adanya AI, tapi juga jangan gegabah saat menggunakannya. Nah, pelajari cara kerjanya dan pahami batasannya, serta kita itu juga akan punya keunggulan besar di masa depan. Dari aku yang juga masih belajar, jangan tunggu merasa siap dulu. Aku mulai coding waktu ngerasa nggak ada bakat sama sekali. Ternyata yang penting bukan bakat, tapi kemauan buat terus mencoba. Mulai dari sekarang, dari hal yang terkecil sekalipun. Nah, Indonesia sekarang itu butuh anak muda yang gak hanya sekedar menggunakan teknologi, tapi juga yang bisa menciptakan teknologi. Jadi, jadilah pencipta bukan pengguna, karena kalau kita terus bergantungan kepada teknologi di luar negeri, maka kita tuh nggak bisa jadi benar-benar bangsa yang mandiri. Gitu. Kreativitasmu ditambah AI itu sama dengan masa depan yang belum pernah terbayangkan sebelumnya. Jadi jangan batasi diri kamu dengan pola pikir yang aku bukan orang teknis. Jadi karena di era sekarang itu kan yang punya kemampuan imajinasi yang tinggi dan mau mencoba itu adalah yang menang gitu kan. Jadi ya jangan batasi diri kamu dan percaya sama diri kamu sendiri. Wah, luar biasa banget ya pesan-pesan dari narasumber kita hari ini. Banyak banget nih pesan yang bisa kita petik hari ini. Iya, betul banget. Dan kalau kita bisa simpulkan, hasil podcast kita kali ini adalah kita sepakat bahwa AI dan coding itu bukan lagi sebuah pilihan, tapi sebuah kebutuhan. Nah, tantangannya yang secara nyata itu adalah akses pendidikan yang belum merata, sistem pendidikan yang perlu diupdate dan memfasilitasi yang perlu diubah. Semua ini butuh kerjasama dari pemerintahan, sekolah, orang tua, dan tentu saja kita sendiri perlu untuk menjadi saling kerjasama antar satu sama lain sebagai generasi muda yang aktif. Betul, dan yang paling penting, jangan nunggu setengah dulu nih baru mulai. Mulai aja dari sekarang, dari yang kecil-kecil nih. Buka YouTube, cari tutorial coding gratis, terus coba pakai tools AI yang gratis, dan eksplorasi. Dunia itu luas banget buat mereka yang mau belajar.
Oke, betul banget. Oke, sebelumnya aku mau terima kasih buat para narasumber yang keren dan wow, seru banget ini kali ini podcastnya. Dan untuk Intan, Farah, Rahel, Lintan, dan Khotin yang sudah memberikan wawasan itu sangat membantu sekali, khususnya bagi generasi muda nih yang sekarang saat ini tuh mungkin sedang menonton video kita kali ini. Keren banget. Makasih ya guys. Makasih juga. Dan makasih juga buat kalian semua yang udah dengerin podcast hari ini sampai habis. Itu udah termasuk luar biasa loh. Kalau kalian merasa obrolan ini bermanfaat, share ke teman-teman kalian ya. Karena semakin banyak anak Indonesia yang melek AI, semakin kuat juga bangsa kita. Nah, betul banget. Dan sampai jumpa di episode berikutnya nih. Dan jangan lupa untuk terus tetap pantengin video kita kali ini supaya kalian tidak ketinggalan video seru lainnya. Dan see you next video. Dadah!